Kita bersyukur pagi hari ini, satu anugerah terbesar jika kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan, boleh menyembah, boleh memuji. Sebelum kita mulai, mari kita pagi hari ini, mari kita bersatu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, jika kami masih boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Itu adalah anugerah yang paling besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Layakan kami memanggil Engkau pagi hari ini Tuhan. Layakan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Ambil alih hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Ambil alih ruangan ini oleh kuasa-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yang menenangkan setiap beban kami, yang melepaskan setiap permasalahan dan pergumulan kami, yang membebaskan roh kami menyembah Engkau. Tunaikan pujian kita ya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
Bapa
keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami belajar berserah di hadapan Tuhan, menanggalkan setiap beban kami, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan, mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau sanggup mengubah setiap keadaan kami Bapa. Syaralah yang namanya berkati setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat. Kami rindu kuasa Roh Kudus mengubahkan setiap kami. Biarlah kami pulang tidak sama dengan kami datang Tuhan. Setiap kami boleh pulang nanti membawa sukacita yang berlimpah-limpah daripada-Mu ya Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami Bapa yang belum bisa datang pada hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan, apapun keadaan mereka saat ini Bapa, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Membuka setiap pintu-pintu Tuhan bagi setiap permasalahan mereka, menguatkan mereka jika mereka dalam keadaan lemah, menyembuhkan mereka jika dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa yang baik. Saya menyerahkan Tuhan seluruh ibadah ini ke dalam tangan pengasihan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bila Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah-tengah kami berdaulat sepenuhnya Tuhan, mengambil alih ruangan ini. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi yang mencoba ganggu ibadah kami pada hari ini, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami mau hari, kami melengking di dalam nama Yesus. Dia tidak berkuasa atas tempat ini Tuhan. Seluruh hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Kita akan terus menyembah Tuhan. Saya udah kita semuanya bangkit berdiri. Aku percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kami. Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah
ketika kita berserah kepada Yesus, Dia yang akan meringankan setiap kuk, Dia akan melepaskan kita dari segala beban. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini dengan hadirat. Penuhi hatiku dengan hadirat, dengan hadirmu ku ingin memandang, ku ingin memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat, dalam hadirat-Mu ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Tiap di hadirat-Mu ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, katakanlah di sungguh penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku oh dengan hadirat, kami rindu memandang
Kudus yang melakukan segala sesuatu bisa terjadi dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur karena kami tahu Roh Kudus selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, melakukan yang terbaik atas pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Ada sukacita? Amin. Selalu dan selalu pasti ada sukacita bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ayo kita baca dalam satu firman Tuhan. Firman ini luar biasa. Kita baca di dalam Mazmur 19. Mazmur 19 ayatnya ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, Taurat Tuhan itu sempurna. Berarti Taurat Tuhan itu, firman Tuhan ini tidak ada cacat. Sempurna. Tuhan ciptakan firman Tuhan untuk kita ikuti, untuk kita jadikan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu teguh, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Nah, sekarang ini pertanyaannya begini. Kalau firman Tuhan ini kita tahu menyegarkan jiwa, ini yang tahu ini pasti orang Kristen. Gak mungkin enggak. Kalau orang sebelah belum tentu dia tahu firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Sekarang, kenapa orang Kristen banyak kedukun? Nah, ini kan pertanyaannya. Sedangkan firman Tuhan berkata di sini, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Jiwa. Kalau kita baca firman Tuhan berarti ada sesuatu yang masuk, ada sesuatu yang meresap di dalam kehidupan kita karena dia hidup. Firman Tuhan hidup. Kalau nggak hidup, tidak akan ditulis oleh Daud. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Kita kenal Daud, kita tahu Daud sejak kecilnya dia sudah berhubungan intim dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi. Firman yang hidup. Daud pernah berkata di dalam, kalau nggak salah di Raja-Raja, di Raja-Raja apa di Samuel, aku lupa ayatnya. Tapi Daud bilang begini, waktu dia berhadapan dengan Gideon, karena bapaknya suruh, coba lihat dulu abang-abangmu yang sedang menghadapi Filistin, kata bapaknya. Dan Daud berkata, sesudah dia sampai di tempat mulai pertempuran antara Israel dengan pasukan Saul dengan pasukannya siapa? Yang tinggi, siapa tadi? Goliat. Siapa yang berani melawan aku, kata Goliat. One by one, satu persatu. Kalau aku kalah, kami jadi budakmu. Itu kata Goliat. Datang si Saul yang kecil yang di firman Tuhan ini katanya dia adalah kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu kenapa? Coba orang bule di Bali. Kemerah-merahan semua. Berarti memang kawan ini kerjanya hanya ngangon lembu.
ngangon domba. Di mana tempatnya ngangon? Di padang. Berarti memang kerjanya ngangon. Tapi kenapa bisa dipakai Tuhan? Ngangon kambing, ngangon domba, tapi kenapa bisa dipakai Tuhan? Karena dia diintim dengan Tuhan. Artinya begini, dia bilang sama Goliat, siapa yang berani menghina Tuhan yang hidup? Orang yang tidak bersunat itu menghina Tuhan yang hidup. Maka raja, aku yang menghadapi mereka, aku yang menghadapi Goliat, kata si Daud. Sedangkan dia di firman Tuhan adalah tubuhnya kecil, bukan panglima, bukan. Tapi dibilang di sini dia adalah tubuhnya merahan karena hanya ngangon domba. Tapi di dalam firman Tuhan ini Daud yang menulis. Dia bilang, katakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Sekali lagi, berarti Taurat Tuhan tidak ada cacatnya. Kalau air bisa kita katakan airnya sungguh bening. Kalau ada bening sekarang mungkin ada di Tapanuli Utara dan ada di Tanah Karo doang bening. Lainnya itu nggak ada lagi. Karena kenapa? Tercemar. Kalau mungkin di Tanah Karo masih ada air yang bening dari pegunungan Sinabung, apa pegunungan yang di Brastagi itu, apa itu? Kemungkinan masih bening airnya. Firman Tuhan itu bening adanya. Firman Tuhan itu hidup adanya. Firman Tuhan itu melegakan jiwa. Tadi seperti saya bilang, kalau kita tahu firman Tuhan melegakan jiwa, kenapa orang Kristen datang menyembah kepada dukun? Di mana hebatnya firman Tuhan? Di mana hebatnya dukun? Orang Kristen yang punya ilmu yang sering ke dukun, berarti ini tidak ada dalam kehidupannya. KTP boleh Kristen, tapi secara hubungan intim tidak ada. Itu yang penting di sini. Karena kenapa? Kalau ada hubungan intim dengan Tuhan, berarti hatinya tidak kering. Coba sekarang tanah itu kering gara-gara gak ada hujan. Hati yang tidak pernah membaca firman akan kering seperti tanah yang membutuhkan air. Makanya dia hidup. Makanya dia ini adalah firman yang bening. Karena kenapa? Dia ini harus dimakan. Ini firman ini harus diserap. Diserap kemana? Di dalam jiwa yang paling dalam, hati yang paling dalam. Itulah firman Tuhan. Kalau enggak, dia enggak berfungsi. Kalau adanya hanya di luar sebatas pengetahuan saja, dia enggak berfungsi. Firman Tuhan ini harus menyerap ke dalam kehidupan kita, sama dengan air. Tanah kering, kalau enggak diserap olehnya air yang diserapnya, maka dia tetap kering. Kenapa tanah yang kering? Dia sudah terbelah-belah, begitu datang hujan, dia menjadi satu kembali. Berarti dia menyerap air yang turun dari atas, maka dia bersatu kembali. Kalau seperti itu adanya, firman ini mulai hari ini, jadikan firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Kalau tidak, dia hanya sebatas firman. Dia hanya sebatas Alkitab. Dia hanya sebatas pedoman dan pedoman saja. Tapi dia tidak menjadi raja di atas kehidupan kita. Jadikanlah dia raja di atas kehidupan kita mulai hari ini, supaya firman ini terserap di dalam kehidupan kita. Firman ini menjadi bersat
tadinya tanahnya kering terpecah-pecah karena dia butuh air. Sekarang ini terbukti tanah yang di depan itu kering. Begitu datang air, dia nyatu. Berarti sekali lagi tanah itu menyerap. Dia nyatu. Kalau dia bersatu, kalau rohku, kalau firman ini dengan hati kita satu, bersatu, menjadi satu, berarti roh firman ini tinggal atas kehidupan kita. Kalau firman tinggal di dalam kehidupan kita, di bawahnya dibilang, maka orang yang memberi Taurat Tuhan itu sempurna, menjegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak. Maka firman Tuhan itu memberikan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat yang Tuhan berikan itu beda. Hikmat kepintaran itu berbeda. Pintar boleh pintar. Pintar bisa membawa kita ke dalam satu cita-cita kita, itu adalah semua anak-anak ingin pintar. Karena pintar itu pasti ada sesuatu yang akan didapatnya di masa depannya. Pintar belum tentu berarti ada hikmat. Pintar dan hikmat, mana yang kita pilih? Pintar Tuhan berikan, hikmat Tuhan berikan. Tapi mana yang kita pilih? Maka di sini Raja Salomo meminta hikmat, bukan kepintaran dimintanya. Pintar boleh, sekali lagi pintar boleh. Tapi yang diminta Raja Salomo atas kerajaannya Raja Israel, hikmat. Hikmat itu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau pintar, nggak ada di situ hikmat, mana yang baik, nggak ada. Yang penting aku pintar, apa saja yang aku mau bisa, karena pintar. Hikmat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah hikmat. Hikmat Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Hari ini, kalau firman Tuhan itu bening, menyegarkan jiwa, dan memberikan satu hikmat kepada manusia, maka kita harus memfungsikannya sebagai dasar kehidupan kita. Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Kenapa Tuhan berkata Tuhan memberikan hikmat kepada orang pintar? Tidak. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Kita boleh tahu hikmat adalah satu kesatuan di dalam firman ini, kesatuan firman Tuhan yang bening adanya. Kalau dia bening, dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka hari ini, yang mana kita pilih dalam kehidupan kita? Kalau firman Tuhan kita pakai menjadi satu dasar kehidupan, berarti dia menyegarkan jiwa. Kalau firman Tuhan kita pakai sebagai alat, sekali lagi, kalau firman Tuhan kita pakai hanya sebagai alat untuk memprovokasi agama, maka yang di bawah tidak berlaku atasnya, yaitu orang yang tidak berpengalaman memberikan hikmat. Hikmat dipakai orang untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik.
Contohnya di dalam firman Tuhan adalah Raja Salomo. Raja Salomo waktu kedua ibu yang sudah mengandung melahirkan seorang anak, dia berkata, "Raja, ini anakku." Ada lagi satu ibu, "Raja, ini anakku." Dan Raja Salomo dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau seperti ini gak selesai-selesai nih, Roh Kudus berkata kepada Raja Salomo, "Ambil pedang." Mintanya pedang. "Ambil aku pedang." Ambil pedang. Bagi dua anak itu. Satu untuk ibu sana, satu untuk ibu sini. Hikmat. Dan belum tentu dibunuhnya, dan gak dibunuhnya kok. Itulah hikmat tadi. Berarti hikmat itu adalah menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Itulah yang kita butuhkan hari-hari ini. Hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Coba kita baca di dalam satu ayat lagi. Itu di Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dengan berusaha, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sekali lagi, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan minta di sini kita bersungguh-sungguh. Tuhan minta kita berusaha sungguh-sungguh. Berarti apa? Kita harus melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Apa itu sesuatu, Pak Tom? Sesuatu tadi itulah membaca firman Tuhan. Karena hikmat datangnya dari firman Tuhan. Kepintaran datangnya dari firman Tuhan. Maka saat ini, mulai hari ini, bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Berusahalah. Karena firman Tuhan seperti itu, berusaha. Karena mengiring Tuhan tidak enak, tidak gampang. Tidak seperti apa yang dikatakan. Pengiringan akan Tuhan, maka banyak di situ problem. Maka banyak di situ kerikil-kerikil tajam. Ya, namanya kerikil-kerikil. Itu pasti banyak. Di dalam rumah tangga pasti banyak kerikil-kerikilnya. Banyak pasti persoalannya. Tapi di sini dia berkata firman Tuhan, dan berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita punya hikmat, kita kembali ke belakang. Kalau hikmat itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menaungi semua orang. Oh iya, memang orang itu begitu ya. Oh iya ya, Bapak Sianu itu gitu ya. Karena apa? Ada hikmat di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Maka dengan sungguh-sungguh, ia pasti muncul seperti fajar. Firman ini adalah membawa kita. Kalau kita punya hikmat, kalau hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bagaimana tadi Daud yang disuruh oleh papanya pergi melihat abang-abangnya yang sedang menghadapi musuh-musuh orang Filistin. Di sini firman Tuhan berkata, ayat 3 bagian B, ia pasti muncul seperti fajar. Di dalam peperangan itu, Saul sendiri, raja Israel sendiri takut. Menghadapi Goliat dia takut.
Tapi kenapa Daud yang merah-merah, yang kemerah-merahan itu berkata, siapa yang menghina Allah Israel yang hidup? Berlaku. Sekali lagi, ia pasti muncul. Daud, dengar, Daud muncul dengan tiba-tiba celok, datang seperti menghabisi Goliat. Dan akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan itu untuk apa? Zaman sekarang hujan, air mahal. Teramat mahal air pada sekarang ini. Sampai-sampai ibu kota diguyur, katanya diguyur oleh ilmu-ilmu supaya bisa turun hujan. Untuk apa? Untuk menghilangkan polusi yang ada di Jakarta, karena begitu banyak pabrik, begitu banyak mobil, maka terjadilah polusi. Maka butuh hujan untuk itu. Kalau seperti itu di dalam kehidupan hari-hari kita, kalau polusi banyak di hadapan kita, dosa banyak di hadapan kita, kita harus jadi seperti apa? Pacar. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita hari ini harus menjadi air. Kalau air bisa kita katakan air, di dalam kehidupan kita, jadilah seperti air. Air itu apa? Air itu bisa mempersatukan tanah yang retak tadi untuk dia bisa bersatu kembali. Oke. Sekarang kalau implementasinya terhadap kehidupan kita ini apa? Kalau Roh Kudus itu, firman Tuhan itu hidup di dalam, ada di dalam kehidupan kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan pasti membuat kehidupan kita seperti Fajar, seperti Daud, mempraktekkan firman di dalam kehidupannya. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana firman ini beradaptasi dalam kehidupan kita? Sejauh mana firman ini terserap dalam kehidupan kita? Kalau firman ini nggak terserap dalam kehidupan kita, maka kita tidak ada hikmat. Karena hikmat datangnya daripada firman. Maka kita perlu firman untuk kita bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Mari belajar seperti Daud. Belajar seperti Daud. Belajar seperti Salomo. Bukan berarti harus jadi raja, bukan. Tapi kita harus tahu fungsi hidup kita, fungsi keluarga kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami satu kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami melakukannya dalam kehidupan kami. Biar kami tetap terus Tuhan berpegang teguh dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengutamakan Engkau Tuhan.
henti-hentinya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih perbuatan-Mu yang ajaib untuk Indonesia Tuhan. Terus kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar hari ini Tuhan semakin bertambah bilangan orang yang percaya kepada Tuhan. Terus Tuhan nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu atas bangsa ini, biar terjadi hujan pertobatan keselamatan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi Tuhan dan wakilnya. Terus kami berdoa gereja-Mu dari tempat ini, biarlah pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi Tuhan Yesus, dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, DPR, MPR Tuhan Yesus, TNI, Polri Tuhan, RT, RW Tuhan Yesus, sampai terendah kami berdoa, biarlah roh takut akan Tuhan ada atas mereka Bapa, dan mereka melakukan tugas mereka Tuhan Yesus, untuk semuanya kemuliaan bagi Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Tom Tuhan. Biar termaterai Roh Kudus firman itu, bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna untuk menyegarkan jiwa. Firman Tuhan adalah, oh Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus teguh Tuhan Yesus, untuk boleh kami Tuhan Yesus mengerti hikmat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan Yesus biarlah menjadi kerinduan kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu juga menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus di siang ini gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkati secara rohani jasmani. Biar terus Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, istri, anak, mantu. Diberkati Tuhan dalam usaha, bisnis, kegiatan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan ada di kota Depok. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami serahkan lewat doa ini, kota Depok ini Tuhan Yesus, biar semakin sejahtera, semakin aman di dalam nama Yesus. Dan biar hari ini Tuhan lewat doa gereja-Mu di tempat ini, banyak yang bertobat Tuhan Yesus di kota Depok ini, dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus-Mu yang bergerak dan bekerja. Terima kasih Bapa. Dan biar setiap kami yang hadir Tuhan Yesus gereja-Mu di tempat ini, semakin hari semakin kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat di mana kami Tuhan tempatkan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. berlimpah-limpah atas keluargamu, di mana apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.